cukup prihatin dengan situasi masyarakat di Aceh Tamiang. 2 bulan rasanya saya, tapi tidak begitu banyak perubahan. Mereka tidur aja, rumah nggak ada, tidur di emperan, listrik masih mati, makanan akses sulit, tenda bahkan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Amira, biasa dipanggil Sarah, dokter umum, lulusan Syah Kuala, Banda Aceh. Saat ini saya sedang diajak jadi relawan melalui Yayasan Rumah Dakwah Indonesia untuk ke Tamiang melakukan pemeriksaan gratis di tanggal 11 Januari 2026. Cukup prihatin dengan situasi masyarakat di Aceh Tamiang, terutama yang terdampak paling parah di banjir, salah satu kabupaten paling parah terkena banjir. Kemudian sudah hampir 2 bulan rasanya saya, tapi tidak begitu banyak perubahan dibandingkan pasca 1 minggu pasca banjir, sehingga itulah yang membuat saya bisa dibilang tergerak untuk datang melakukan ini. Tapi apa Anda melihat sendiri atau hanya katanya-katanya? Oh ya, saya melihat, kebetulan saya diajak juga untuk jadi relawan melihat situasi pasca banjir 2 minggu. Parah sekali, kesaksian dari korban-korban juga menunjukkan bahwa mereka tidur aja, rumah nggak ada, tidur di emperan, hari-hari kutu air gitu. Jadi saya menyaksikan sendiri, cerita dari orang-orang juga ada, dan ternyata sinkron, selaras. Saat 2 minggu berkunjung langsung di pusat bencana tadi, apa yang Anda lihat dan apa hikmahnya dan apa yang paling miris Anda lihat? Yang pasti 2 minggu pasca banjir sama aja kayak 2 hari pasca banjir. Bedanya hampir tidak ada. Listrik masih mati, makanan akses sulit, tenda bahkan tidak ada, tenda bencana hampir tidak ada. Kemudian di situ banyak mencret, diare banyak sekali. Kalau sekarang saya lihat hampir tidak ada pasien yang diare. Tapi waktu pasca 2 minggu rasanya pasti ada diare terus. Rumah tidak ada, mau ini lumpur, mau keluarin lumpur, tapi nggak tahu juga keluarinnya kemana gitu. Jadi itu cukup miris kalau saya lihat di lapangan. Apa yang Anda lakukan saat Anda melihat kondisi yang seperti itu sebagai dokter dan sebagai anak muda? Ya kan, dia tidak mau bersentuhan dengan yang kotor-kotor. Belum tentu. Saya yang pasti melakukan yang terbaik, benar-benar memeriksa pasien, tidak sekedar mendengarkan keluhannya saja, tapi juga kita betul-betul melakukan pemeriksaan terkait sakitnya apa. Kemudian tidak hanya periksa aja di lapangan, melakukan pengobatan gratis, tapi juga share, dibagikan ke sosial media supaya teman-teman saya juga tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Itu sih kurang lebih. Satu hal, saya tadi memasuki wilayah ini, itu debu-debu bertebaran, ya kan. Terus itu kan pasti akan mengancam yang namanya penyakit ISPA. Betul. Sebaiknya seperti apa yang harus kita lakukan? Paling penting pencegahan. Kalau sudah tahu wilayah debu seperti ini, diusahakan pakai masker. Keluar ruangan pakai masker, kemudian cuci tangan juga, karena kan debu itu kan kotor ya, jadi kita mesti cuci tangan juga sebelum makan, setelah makan gitu. Hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya bisa
berdampak signifikan untuk mencegah ISPA. Ya. Tadi apa keluhan yang paling banyak di lokasi ini? Yang paling banyak hari ini. Iya. Hari ini sudah tidak banyak yang mencret, jadi saya jumpai kebas-kebas, lambungnya emah suka banyak bermasalah juga, kurang lebih seperti itu sih, sama hipertensi, penyakit orang tua biasa.